Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya ini? Selamat siang, baik Bu. Selamat siang Bu. Alhamdulillah baik Bu. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Di masa pandemi ini memang kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri terutama. Jangan lupa selalu menerapkan 5M. Hari ini dengan berdoa, ya silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa teman-temannya. Baik Bu. Baiklah teman-teman, mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tadi Ibu sudah share ya di Google Classroom ya untuk absensinya. Apakah sudah mengisi semuanya? Sudah Bu. Sekarang Ibu absen coba satu persatu. Alivia, Hadir Bu. Amanda, Hadir Bu. Anggi. Di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang mengukur suhu tubuh. Namun sebelum kita ke materi tekanan mengukur suhu tubuh, Ibu akan review sedikit tentang materi mengukur tekanan darah. Apakah orang yang memiliki riwayat darah tinggi yang tidak memiliki riwayat darah tinggi dalam keluarganya bisa berisiko terkena darah tinggi juga? Silahkan. Baik Bu, terima kasih. Menurut saya hipertensi bukan hanya dari faktor genetik saja. Jika seseorang tidak memiliki faktor gaya hidup yang tidak sehat dengan memakan makanan yang tinggi garam, kemudian mengonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kafein, kemudian suka minum beralkohol, kemudian suka merokok, stres, maka akan menyebabkan faktor resiko darah tinggi Bu. Ya, bagus sekali Aristia jawabannya. Hari ini kita akan belajar tentang mengukur suhu tubuh, ya. Di mana nanti kalian akan belajar tentang tujuan mengukur suhu itu untuk apa. Kemudian mengukur suhu tubuh itu tidak hanya dilakukan di bagian aksila saja, tetapi bisa dilakukan di bagian tubuh yang lain. Nah, kemudian di sini kalian biasa untuk materi nanti akan Ibu sampaikan melalui PowerPoint. Kemudian setelah itu kita akan ada diskusi dan di akhir belajar Ibu akan memberikan kalian latihan soal yang nanti nilainya akan Ibu masukkan ke dalam penilaian pengetahuan. Begitu juga dengan video kalian dalam mempraktekkan mengukur suhu tubuh pun akan Ibu masukkan ke dalam penilaian keterampilan. Dan satu lagi, kalian harus tetap aktif ya dalam pembelajaran ini supaya nanti keaktifan kalian pun akan Ibu masukkan ke dalam penilaian. Ya. Jadi, Ibu harap dalam belajar hari ini kalian harus sungguh-sungguh dengan cara memperhatikan, kemudian menanyakan hal-hal yang tidak dimengerti, dan mampu bekerja sama dalam kegiatan diskusi kelompok misalnya. Berbicara mengenai mengukur suhu tubuh, itu dilakukan dengan menggunakan alat yang dinamakan termometer, ya, seperti yang sudah kalian miliki. Nah, kalian harus bisa mengukur suhu tubuh dengan baik, ya, baik itu menggunakan termometer air aksa maupun menggunakan termometer digital supaya ketika nanti kalian menemui pasien atau setidaknya keluarga kalian yang demam, kalian bisa langsung mengecek suhunya. Ibu akan menyampaikan materinya. Apa itu pengukuran suhu tubuh? Nah, pengukuran suhu tubuh merupakan salah satu cara yang umum dilakukan untuk mengetahui kesehatan seseorang. Peningkatan suhu tubuh di atas normal yang disebut demam. Nah, garis bawahi demam ya, bahwa demam itu bukan suatu penyakit, melainkan suatu tanda adanya penyakit. Nah, dan merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh melawan infeksi. Jadi seandainya tubuh kita ada infeksi, maka tubuh kita akan demam. Itu menurut American Medical Association dapat berkisar antara 36,5 sampai 37,2. Untuk materinya kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya ingin bertanya. Termometer yang kita punya itu digunakan untuk mengukur suhu untuk di bagian ketiak atau bisa mengukur suhu di tempat lain kayak di anus sama di mulut, Bu?
Untuk termometer, itu untuk mengukur suhu tubuh di aksila, kemudian di oral atau di rektal, itu ada sendiri termometernya. Jadi kalau di oral lebih kecil, untuk apa namanya, bentuknya lebih kecil, begitu juga di oral. Jadi biasanya ada sendiri termometernya. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan video yang berhubungan dengan pemeriksaan suhu tubuh. Nanti coba kalian temukan masalah yang terdapat dalam video tersebut. Lalu analisis mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Halo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel bersama saya Jeffrey. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Few moments later. Oke guys, setelah 5 menit saya taruh di ketiak saya ya, hasil suhu badan saya yaitu di angka 36,1 derajat Celcius. Oke guys, termometer yang kedua yaitu termometer digital ya, yang diletakkan di bagian ketiak kita. Cukup mudah, kita tekan dulu tombol powernya ya, lalu tunggu sampai keluar angka 30 derajat Celcius, langsung kita taruh di ketiak kita. Oke guys, setelah menunggu 15 detik, hasil suhu badan saya di termometer digital ini yaitu di angka 35,4 derajat Celcius. Ya, itu tadi videonya sudah Ibu tayangkan. Langsung saja, siapa yang akan berpendapat? Saya Bu izin berpendapat. Kalau menurut saya dalam video tersebut menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh saat mengukur suhu tubuh menggunakan termometer air raksa hasilnya lebih tinggi daripada menggunakan termometer digital. Menurut saya hal itu dapat terjadi karena pemeriksaan suhu menggunakan termometer air raksa membutuhkan waktu yang lebih lama daripada termometer digital yang membutuhkan waktu beberapa menit saja. Terima kasih Anggi, banyak sudah betul ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kegiatan diskusi. Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok masing untuk mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD. Ibu berikan waktu kurang lebih 10 menit saja, dan nanti hasilnya bisa kalian langsung tulis di buku tulis dan bisa dibacakan nanti pada saat presentasi. Terima kasih, berarti langsung saja kita presentasikan, kalian sampaikan. Silahkan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan yang pertama, yang dimaksud dengan pengukuran suhu tubuh adalah komponen penting dari tanda vital yang diukur sebagai bagian dari pemeriksaan lengkap untuk mengetahui kesehatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, sebagai asisten perawat, kita harus mampu untuk menjelaskan tujuan dari mengukur suhu kepada pasien, yaitu untuk memperoleh nilai suhu jaringan dalam tubuh. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu berdasarkan gambar pertama adalah bayi dengan demam tinggi yang rewel sedang menangis dapat diukur suhunya di bagian dahi. Gambar kedua adalah seorang anak yang menggigil karena panas tinggi dapat diukur suhunya di bagian aksial. Hasil pemeriksaan suhu menggunakan termometer air raksa adalah 37,8 derajat Celcius dan termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan hasil pemeriksaan suhu menggunakan termometer digital adalah 37,5 derajat Celcius termasuk dalam kategori normal. Dari kedua termometer ada hasil yang berbeda di mana pemeriksaan menggunakan termometer raksa menghasilkan nilai yang lebih tinggi yaitu 3 derajat Celcius. Hal tersebut dikarenakan waktu yang diperlukan dalam mengukur suhu menggunakan termometer air raksa memerlukan waktu yang lebih lama sehingga panas yang terkumpul dalam aksila lebih banyak.
Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengukuran suhu tubuh adalah tindakan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan alat yang dinamakan termometer. Dilakukan pada pasien dengan hipertermi. Selanjutnya, sebagai perawat kita harus mampu menjelaskan tujuan dari pengukur suhu kepada pasien, yaitu dengan mengetahui berapa nilai suhu pada pasien, agar dapat diberikan tindakan penanganan dengan segera. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu berdasarkan gambar pertama adalah bayi dengan demam tinggi yang rewel dan sedang menangis dapat diukur suhunya di bagian dahi. Sedangkan gambar kedua adalah seorang anak yang menggigil karena panas tinggi dapat diukur suhunya bagian aksila dan juga dahi. Untuk gambar ketiga adalah seorang laki-laki dewasa dengan demam tinggi dapat diukur suhunya di bagian aksila dan dahi. Hasil pemeriksaan suhu dengan menggunakan termometer air raksa yaitu 36,8 derajat Celcius, termasuk dalam kategori normal. Sedangkan hasil pemeriksaan dengan termometer digital adalah 37 derajat Celcius, termasuk dalam kategori normal. Dari kedua termometer didapatkan hasil yang berbeda, di mana pemeriksaan yang menggunakan termometer air raksa nilainya lebih tinggi 2 derajat Celcius. Menurut kelompok kami, hasil tersebut terjadi karena waktu yang diperlukan dalam mengukur suhu dengan termometer air raksa lebih lama. Demikian hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang silakan kelompok 3 atau kelompok 4 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Saya Cynthia dari kelompok 4 ingin bertanya. Pada saat kita mengukur suhu menggunakan 2 termometer, yaitu air raksa dan digital, kan hasilnya berbeda. Nah, kalau misalkan pasien kita bertanya, kok hasilnya berbeda, maka kita harus jawab apa? Terima kasih. Saya Dira Novinda dari kelompok 2. Kita menyampaikan apa adanya dengan hasil yang ada. Karena hasilnya pun tidak jauh berbedanya. Jika pasien menanyakan kenapa bisa berbeda, kita jelaskan. Alasannya yaitu karena faktor waktu yang berbeda pada saat pengukurannya. Seperti itu. Bisa dimengerti, Cynthia? Bisa, Ibu. Bisa, ya. Sudah selesai berarti ya. Untuk 4 kelompok sudah mempresentasikan semua hasil diskusinya. Terima kasih untuk semua kelompok. Jangan lupa untuk tugas video mengukur suhunya dikirimkan di GCR-nya. Berdasarkan hasil diskusi yang tadi sudah kalian lakukan, Ibu sudah mengamati, kalian sudah dapat melakukannya dengan baik, kemudian kerjasamanya juga sudah terlihat dengan baik, semuanya berperan aktif dalam menjawab pertanyaan ya. Nah, kemudian nanti setelah selesai pelajaran ini kalian buka kembali Google Classroom-nya. Di situ ada soal yang harus kalian kerjakan di Google Form. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa ketika kita menemui seseorang yang sedang mengalami demam, secepatnya kita lakukan pengukuran suhu tubuh secara berulang ya, setidaknya 2 jam sekali dan pantau terus. Jika demam tidak kunjung turun dalam waktu 3 hari, sebaiknya secepatnya diperiksakan ke tenaga kesehatan. Ya, nah untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan nadi. Ya, silahkan kalian bisa mencari informasinya dengan membaca materi tersebut di buku paket atau di literatur lain silahkan, atau membuka Google di internet juga silahkan. Baik, Ibu rasa sudah cukup pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas pertemuan hari ini.
tetap jaga kesehatan, terapkan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.